patung-patung yang termasyhur, bahkan gereja-gereja yang indah itu bisa menjadi tempat peziarahan juga. Ini para peziarah atau musafir merumuskan imannya sampai sedalam itu. Apakah dengan catatan ini kita melarang mereka? Tidak bisa. Ternyata ziarah itu justru makin tumbuh kuat menjadi kiasan yang menonjolkan kehidupan di dunia ini. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Kita berjumpa dalam Pojok Iman, di mana kita berbicara tentang pengalaman-pengalaman iman kita menjadi Master of Story. Hari ini dalam Pojok Iman kita akan menampilkan katekisme singkat ya, khasanah ajaran gereja yang menarik kita bahas. Ialah tentang ziarah. Mengapa sih orang Katolik suka berziarah? Ya, kita akan menyebutnya sebagai musafir atau kaum peziarah. Itu orang Katolik pasti sering. Ternyata kalau kita lihat mengapa kita berziarah, kata ziarah itu adalah bagian utuh dari hidup keagamaan Yesus juga. Dan ziarah ini juga menjadi jantung bagi Yudaisme purba khususnya, ketika ibadah kurban di Bait Allah di Yerusalem menjadi sentral. Itu bisa kita temukan dalam Ulangan bab 16 ayat 16. Dikatakan di sana, 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Ada itu mengenai peziarahan ini. Dan Maria atau Yusuf, orang tuanya Tuhan Yesus, juga selalu mengindahkan mengenai Ulangan 16 ayat 16 ini. Dia juga tiap tahun selalu berziarah ke Yerusalem. Mungkin bisa kita lihat di dalam kutipan Yohanes misalnya. Yohanes bab 2 ayat 13. Yohanes bab 2 ayat 13. Dikatakan di sana, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini berangkat bersama orang tuanya. Dan di sana Yesus pun berziarah. Menarik ya, bahwa ternyata peziarahan ini menjadi refleksi. Kenapa? Karena mungkin bagi orang-orang Yahudi pada umumnya, Yerusalem itu menjadi satu-satunya tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi kita lihat juga dalam Kisah bab 20 ayat 16, di sana ditemukan juga mengenai Santo Paulus yang juga mengindahkan perintah ini setelah mengalami pertobatannya. Dia juga tetap masih memperhatikan tradisi berziarah dalam keyahudian ya. Dan dia kan juga seorang yang membela waktu itu hukum Yahudi. Setelah pertobatannya pun dia masih menyempatkan diri untuk berziarah. Waktu itu ziarahnya adalah ke Yerusalem. Bahkan di situ dia menghadiri ziarah hari raya
Pentakosta. Boleh kita lihat misalnya dalam Kisah Para Rasul bab 20. Di situ dikisahkan Kisah Para Rasul bab 20 ya teman-teman. Coba kita lihat di sana apa yang paling penting. Bab 16. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Ini yang menjadi catatan penting. Maka memang ziarah menjadi bagian jantung yang tak terpisahkan. Meskipun kita telah melihat ya bahwa kehancuran bait Allah di Yerusalem misalnya yang terjadi pada tahun 70 menghapus semua masalah-masalah ziarah itu. Meskipun demikian, kehancuran bait Allah di Yerusalem tahun 70 menghapus semua masalah-masalah itu, di mana setiap orang Yahudi wajib berziarah, ya kan? Ini dalam kehancurannya. Bagaimana pandangan gereja sendiri dalam catatannya? Gereja tidak menuntut untuk perjalanan-perjalanan ziarah. Tidak, sebetulnya tidak banyak menuntut. Tapi orang-orang Kristiani ini senang dan rela hati untuk melanjutkan praktek penziarahan ini, di mana ada kecenderungan mengunjungi tempat-tempat di mana Yesus pernah tinggal. Misalnya kita lihat di sini ada Santo Melito dari Sardis. Dia berkunjung ke tempat-tempat sengsara Tuhan Yesus sekitar tahun 170. Dan baginya setelah penziarahan itu ia merasakan punya pengaruh pada pewartaannya. Ini kesaksian dari Santo Melito dari Sardis. Tapi lain lagi dengan kesaksian Eusebius. Sejarah purba, tokoh sejarah purba ini menuturkan bahwa ada seorang uskup Kapadokia yang pergi ke Yerusalem tahun 210. Untuk apa di sana? Untuk memberi penghormatan kepada tempat-tempat kudus dan menyelidikinya. Itu tutur dari Eusebius. Bahkan pertengahan abad keempat, saudara-saudari, Santa Helena, ibunda Kaisar Konstantin, mengadakan ziarah justru kemana? Ke tanah-tanah suci, di mana di situ ada monumen sengsara Tuhan. Lanjut, kemudian dalam penziarahan para musafir ini, musafir saleh, tidak berhenti hanya di tanah suci saja, tapi dia lanjut ke kota Roma juga untuk menghormati Santo Petrus dan Santo Paulus. Ingat kata kuncinya ya, ziarah untuk menghormati. Ada juga yang berjumpa sekejap dengan orang-orang kudus waktu dia masih hidup. Untuk apa? Untuk memperoleh nasihat-nasihat rohani. Bahkan di sini nih yang paling karismatis ya, Santo Antonius dari Mesir. Dia ini punya reputasi yang amat sangat tinggi, menarik banyak orang untuk datang ke tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya di mana? Di padang gurun. Yang menyebabkan akhirnya padang gurun itu dikenali oleh kebanyakan orang sebagai kota di tengah padang gurun. Karena apa? Banyak orang yang akhirnya datang berziarah di sana dan akhirnya mengadakan pertapaan-pertapaan sendiri juga, mengikuti jejak Santo Antonius dari Mesir. Tapi dalam perjalanan mengenai ziarah ini juga dapat kita kenali pada tempat-tempat penampakan Tuhan Yesus atau Bunda Maria. Di situ kaum peziarah juga sudah mulai meluaskan diri, bukan hanya di Yerusalem yang merupakan tanah suci, juga bukan ke kota Roma,
di mana kita menghormati hal-hal yang terkait dengan orang-orang kudusnya, tetapi juga dari kesaksian-kesaksian dan tempat penampakan-penampakan. Entah di situ ada sungainya, sumber, kolam, tempat relikwi, patung-patung yang termasyhur, bahkan gereja-gereja yang indah, itu bisa menjadi tempat peziarahan juga. Ini para peziarah atau musafir merumuskan imannya sampai sedalam itu. Apakah dengan catatan ini kita melarang mereka? Tidak bisa. Ternyata ziarah itu justru makin tumbuh kuat menjadi kiasan yang menonjolkan kehidupan di dunia ini, menjadi cermin atas kehidupan kita di dunia ini. Santo Agustinus misalnya merumuskan mengenai hidup manusia yang senantiasa berziarah dalam kematiannya. Bahkan dalam pandangan gereja juga mengungkapkan mengenai umat Allah yang berziarah, itu dalam dokumennya dikatakan seperti itu. Dan memang banyak umat mengembangkan ziarah-ziarah itu. Ziarah yang luas, luar negeri, ziarah yang lokal, atau ziarah yang kecil-kecil. Bahkan bisa ke tempat parokinya sendiri, atau di tempat di situ ada gua-gua Maria di paroki, berkunjung. Akhirnya umat Kristiani jadi senang pada berziarah karena ada dinamika iman. Sambil berziarah mereka merenungkan kehidupan, dan dari permenungan itu mendapatkan insight dan semangat baru. Syukur-syukur dengan ziarah itu memperoleh pencerahan. Inilah mengapa banyak orang Katolik suka berziarah dari awalnya, yang dilakukan dari kebiasaan Tuhan Yesus, orang tuanya, dan kebiasaan adat istiadat orang Yahudi yang suka berziarah ke Yerusalem, berkembang ke tanah-tanah suci di mana ada monumen mengenai sengsara Tuhan. Lanjut lagi ke kota Roma di mana ada Rasul Petrus dan Paulus. Mereka ingin menghormati di sana. Ada kepada orang-orang suci dan saleh dia datang. Kemudian juga para musafir peziarah ini tertarik juga mengunjungi tempat-tempat penampakan, entah penampakan Yesus atau penampakan Maria. Atau malah orang-orang Kristen itu senang mendirikan ziarah-ziarah kecil itu, entah di parokinya masing-masing atau di tempat di mana kita bisa berwawan rasa semadi dengan Tuhan sendiri. Inilah cerita tentang ziarah, mengapa orang-orang Katolik suka berziarah. Akhirnya, hutan rimba biarlah lestari, rawatlah pohon yang sakit. Kendati Paskah di tengah pandemi, tetap kreatif bersama Kristus yang bangkit. Tuhan memberkati. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.